Sekarang cukup dengan aplikasi New PLN Mobile, kita sudah bisa melakukan apa saja yang berkaitan dengan PLN. Contohnya adalah menikmati layanan keluhan. Kalau misalkan Anda mengeluh pemadaman atau mengeluh mungkin kok rekening listriknya melonjak atau keluhan apapun itu bisa. Kita tinggal ketik saja keluhannya gitu. Di Provinsi Bengkulu sendiri Bang, ada berapa desa lagi yang teraliri listrik? Kalau dari roadmap-nya kita lihat tinggal 3 desa lagi, Tiga desa lagi yang belum teraliri listrik dari PLN ya, dari PLN gitu. Tapi dari 3 desa itu kalau kita perhatikan ada 1 desa yang memang sebenarnya sudah ada listriknya. Ya, mandiri berarti. Ya, sudah ada listrik mandiri yang merupakan listrik peninggalan dari tambang. Zaman Belanda dulu ya. Ya, mungkin Toprak sudah tahu desa apa. Ya. Desa apa coba? Lubung Tanah ya. Lubung Tanah. Iya. Nah, jadi memang desa ini Lubung Tanah ini kemarin sudah dilakukan survei oleh tim PLN gitu. Memang kami ada rencana untuk mengusulkan CSR. Ya, untuk CSR ke sana. Kemarin sudah disurvei kebetulan. Karena itu sebenarnya juga merupakan salah satu situs sejarah, Pak. Ya. Situs sejarah. Nah, kita mengetahui emasnya Monas diambil dari situ. Itu merupakan suatu situs sejarah. Gitu. Jadi dalam suatu kesempatan kemarin tim dari PLN memang sudah melakukan survei bersama dengan ADES di sana ya, kita survei bersama begitu kira-kira apa ini yang bisa diberikan sumbangsi PLN oleh desa tersebut. Nah, ternyata dari hasil survei kita itu sudah ada listriknya di sana gitu. Iya. Walaupun menggunakan PLTMH ya, PLTMH microhydro yang sangat sederhana, menggunakan kincir air ya, kita bilang. Nah, itu dulu digunakan untuk listrik tambang emas itu. Nah, ternyata juga ada 1 desa di sana emang belum berlistrik ya, belum berlistrik. Nah, kemudian dari hasil survei itu memang ada beberapa alternatif yang nantinya mungkin bisa kita tawarkan bantuan lah CSR dari PLN. Salah satunya mungkin yang kami usulkan itu merevitalisasi infrastruktur PLTMH yang ada di sana karena usianya sudah tua ya. Revitalisasi. Iya, revitalisasi. Atau opsi lainnya adalah kita memberikan alternatif pembangkit listrik dari energi terbarukan. Ya, kalau kita bilang namanya itu TALIS, tabung listrik gitu. Tabung listrik. Ya. Jadi semacam tabung gitu, aki gitu yang bisa dibawa kemana-mana dan bisa dicas gitu. Bisa dicas. Nah, itu memang sangat praktis memang untuk daerah-daerah yang sangat terpencil, yang tidak ada akses jalannya, yang tidak memungkinkan PLN untuk membangun infrastruktur jaringan listrik gitu. Kan tidak mungkin kadang PLN membangun jaringan yang melewati sungai atau bawah laut gitu untuk desa-desa. Mungkin ada yang daerah kepulauan. Ya, kayak Igado misalnya Bang ya. Ya, sehingga memang ada salah satu solusi dari kami adalah menggunakan tabung listrik. Ya, jadi bentuknya seperti tip kompo. Kalau zaman dulu tip kompo itu yang dibawa kemana-mana, tapi dia bisa dicas dan bisa juga dicolok untuk nyalakan lampu, untuk dengerin radio, TV. Tapi kulkas nggak bisa ya. Kulkas bisa. Itu berapa kekuatannya Bang ya? Macam-macam kapasitasnya. Ada yang 400, ada yang 900 sampai 1300 watt. 1300 watt juga. Ada gitu. Jadi tergantung sebenarnya untuk kapasitas penyimpanannya ya, baterai ya. Iya. Memang kita mengetahui juga negara kita ini, Indonesia ini kaya sekali akan sumber daya alam. Kaya, Pak. Termasuk salah satu bahan untuk membuat baterai, Pak. Itu banyak di Indonesia. Kenapa kita tidak mencoba untuk mengembangkan kekayaan alam yang ada di Indonesia ini? Negara kita kaya juga akan sawit. Jadi sudah mulai banyak pembangkit listrik yang ada itu menggunakan bahan bakar sawit. Iya. Nah, misalkan untuk
kita yang di PLTD itu sudah menggunakan B30. Iya. Jadi campuran 70% solar murni, 30% CPO. Ya. Kemudian PLTU PLN juga sekarang sudah mulai mengcombine bahan bakarnya. Dari yang tadinya murni batu bara, sekarang menggunakan bantuan dari cangkang sawit, namanya co-firing untuk membantu pembakaran di boiler. Jadi sudah mulai dicampur dengan menggunakan EBT, energi baru terbarukan. Jadi kita kan pesan presiden kita Pak Jokowi tidak boleh lagi ada meneruskan PLTU ya, pembangunan PLTU lagi, proyek baru PLTU mulai tahun 2024. Nah, yang ada ini maka harus mulai dipikirkan bagaimana caranya untuk menggunakan bahan bakar yang hybrid tadi gitu. Jadi seperti itulah gambarannya. Ya, berarti ada inovasi-inovasi tertentu ya. Betul. Jadi kita harus berinovasi terus. Nah, kalau kita tidak berinovasi, maka kita sendiri yang akan digilas ya, digilas oleh zaman ya. Teknologi sekarang sudah berkembang, tadinya mungkin 4G, sekarang sudah ada 5G. Ya. Kalau kita tidak mau berkembang mengikuti teknologi, ya sudah kita akan tertinggal begitu. Berarti kalau untuk ini Bang ya, di Provinsi Bengkulu sendiri listrik kita terpenuhi berarti ya, tidak kekurangan berarti ya. Ya, sebenarnya secara cadangan listrik itu sistem ya, kita bicara sistem interkoneksi ya. Itu cadangannya sangat besar, kurang lebih sekitar 300 sampai 400 megawatt ya. Beban puncak di sistem Bengkulu ini sekitar 150 megawatt. Sebenarnya masih banyak cadangan energi yang ada di sini. Kemudian juga kalau kita lihat di Bengkulu ini kaya sekali akan energi air. Itu ya. Jadi banyak sekali pembangkit kita yang besar di sini tuh bersumber dari tenaga air, seperti PLTA Musi ya, PLTA TES di Lebong ya, di Lebong. Musi itu di Payang ya, Payang. Kemudian juga banyak PLTA kecil lainnya gitu ya. Ada Padang Uji, macam-macam lah gitu ya. Ada di Kepala Curug juga ada Pak, LTMH kami yang kecil-kecil gitu ya. Jadi memang kaya sekali akan energi air Pak di sini Pak. Jadi di Bengkulu ini luar biasa kalau menurut saya ya. Komplit semua ada. Dari PLTA ada, PLTU juga ada ya Pak, betul kan? Kemudian PLTBG juga ada Pak. Biogas Pak. Dari cangkang sawit. Nah, di mana itu Bang? Itu ada. Jadi muku-muku ada itu. Muku-muku ya? Iya, ada. Jadi memang ada, cuma skalanya kecil ya. Skalanya kecil. Memang kami ada bekerja sama lah ya, mitra dengan perusahaan-perusahaan sawit lah, misalnya teman-teman sawit yang memang mereka ada kelebihan energi, kami beli gitu. Kami beli dari PLN gitu. Iya, jadi di mana potensi ada sumber energi baru terbarukan itu pasti kami sangat antusias Pak. Karena itu jauh biayanya lebih murah dibandingkan dengan kita harus bakar minyak ya. Dengan PLTD itu jauh sekali gitu. Sementara di Muko ini kan kita mengetahui memang masih memang didominasi oleh pembangkit listrik tenaga diesel. Ya. Jadi kita harus mencari alternatif lain lah gitu ya untuk mengurangi pemakaian BBM gitu ya. Kalau bisa dari sistem besar yang ada di-connect gitu, atau mencari pembangkit alternatif yang kecil-kecil yang ada di sekitar gitu. Ya, mungkin seperti itu untuk solusi jangka pendek. Kalau jangka panjangnya kita bangun transmisi tadi. Berarti dalam waktu dekat bisa selesai juga ya. Bisa menjawab masalah kemarin ya. Atau saya tidak janji loh ya, saya tidak berani berjanji karena memang saat ini sedang dikerjakan oleh rekan-rekan PLN proyek Pak. PLN proyek tadi seperti disampaikan ada dua alternatif. Yang pertama adalah menarik transmisi dari Harga Makmur, atau yang kedua dari Sumatera Barat Pak. Jaraknya sebenarnya hampir sama, tinggal mana yang lebih cepat begitu. Nah tentunya pasti akan banyak kendala Pak.
mulai dari pembebasan lahan, kemudian dari pohon, tanam tumbuh Pak ya. Harapannya adalah memang kami bisa mendapatkan support lah dari Support masyarakat, dari pemerintah ya? pemerintah daerah juga. Kalau pemerintah daerah kami yakin sangat support Pak. Iya, iya. Sangat support. Pemerintah daerah Bengkulu Utara dan juga Bengkulu sangat support kepada PLN Pak. Termasuk juga Pak Gubernur sangat support dan sangat mendorong kami. Jadi kami terima kasih lah dengan pemerintah daerah yang sudah banyak membantu dan bersinergi juga dengan kami. Karena ini kepentingan kita bersama untuk masyarakat. Iya. Nah, mungkin untuk yang dalam waktu dekat, mudah-mudahan tidak ada kendala ya. Sampai akhir tahun ini mudah-mudahan tidak ada kendala. Kita doakan saja mudah-mudahan untuk GI Arga Makmur ya, GI Arga Makmur sudah bisa beroperasi. Sudah bisa beroperasi akhir tahun ya Bang ya? Ya kita doakan lah ya, akhir tahun ini kita targetkan dari tim teman-teman di project gitu, mudah-mudahan bisa selesai di akhir tahun ini sehingga suplai listrik Arga Makmur Bengkulu Utara yang tadinya itu ditarik dari kota Bengkulu, dari kota jauh sekali Pak ya, jauh sekali, mungkin sampai sana tidak maksimal lah gitu Pak ya, banyak sekali permasalahan, mungkin ada tegangan voltasenya yang drop gitu atau apa gitu, atau sering padam. Mudah-mudahan dengan sudah beroperasinya di Arga Makmur 4 jalur sudah kami siapkan Pak, 4 jalur keluar dari Gardu itu sudah kami siapkan. Nah, setidaknya bisa mengurangi sedikit permasalahan yang ada di sana, masalah kelistrikan yang ada di sana, dan juga bisa membantu menumbuhkan perekonomian Pak. Nah, terutama memang di daerah-daerah pesisir Pak, di Bengkulu ini industri tambak udangnya sangat luar biasa, sangat luar biasa. Jadi industri tambak udang itu memang sangat luar biasa, terutama di Arga Makmur, di Bintuhan Pak, itu sangat luar biasa gitu. Jadi kalau listrik PLN, apalagi sudah ada gardu induk di sana, istilahnya berlebih lah jadinya Pak, berlebih sekali suplai listrik lagi di sana. Kita bisa lebih optimal juga selain melayani masyarakat, bisa menumbuhkan perekonomian. Perekonomian. Contohnya pabrik es, tubuh gitu. Ya, terutama di Bengkulu ini agrikultur. Agrikultur tuh banyak ya. Bisa perkebunan sawit, bisa juga perikanan, tambak gitu. Jadi harapan kami bisa mensupport dan berkontribusi di sisi pengembangan perekonomian masyarakat dari sisi kelistrikan. Dari sisi. Gitu. Sebab suatu daerah akan maju ketika listriknya terpenuhi gitu Bang ya. Oke. Itu sahabat Radar Bengkulu, sepertinya untuk permasalahan 3 kabupaten sudah dijawab oleh Pak Manajer PLN UP3 Bengkulu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akhir tahun mungkin bisa terjawab gitu ya, permasalahan-permasalahan yang sering mati lampu segala macam, minimal memperkecil persoalan di lapangan begitu. Begitu sahabat Radar Bengkulu. Nah, terakhir ini Bang ya, terkait dengan misalnya program kita ke depan Bang. Selain yang Abang sampaikan tadi, ada program yang lain Bang? Baik, sahabat Radar Bengkulu Pak. Ya, sahabat Radar Bengkulu. Ya. Jadi begini, PLN sekarang sudah menawarkan suatu kemudahan layanan kepada masyarakat. Kami sudah meluncurkan aplikasi baru yang namanya New PLN Mobile. Jadi New PLN Mobile. New PLN Mobile. Nah, begitu penyebutannya sahabat Radar Bengkulu. New PLN Mobile. Jadi aplikasi ini sengaja dirancang untuk memberikan tambahan experience atau untuk meningkatkan customer experience. Nah, yang dahulunya mungkin sobat Radar Bengkulu kalau misalkan mau mengeluh harus ke kantor PLN dulu, atau mungkin harus telepon 123 jalurnya so sibuk gitu, misalkan ya. Atau mungkin datang jauh-jauh dari desa, mana, dari desa misalkan harus ke kantor PLN, habis berapa banyak bensin sudah kan gitu ya. Sekarang cukup dengan aplikasi New PLN Mobile, kita sudah bisa melakukan apa saja yang berkaitan dengan PLN. Contohnya adalah menikmati layanan keluhan, kalau misalkan ada mengeluh pemadaman atau mengeluh mungkin kok
rekening listriknya melonjak atau Iya. keluhan apapun tuh bisa. Kita tinggal ketik saja keluhannya gitu. Kemudian buat teman-teman juga yang mau tambah daya di rumahnya, katakanlah mungkin mau pasang AC di rumah, listriknya kurang gitu, sering anjlok saklarnya gitu. Nah, proses tambah daya bisa lewat PLN Mobile. Jadi tinggal daftar, keluar nomor registrasi, udah tinggal bayar gitu. Oh gitu, mudah sekali Bang ya? Mudah sekali gitu, nggak perlu jauh-jauh harus ke kantor PLN, harus telepon 123, sudah nggak zamannya sekarang. Iya. Jadi semua dipermudah dalam layanan satu genggaman. Satu genggaman. PLN Mobile. PLN Mobile. Itu diluncurkannya kapan itu? Nah, sebenarnya PLN Mobile ini sebenarnya sudah lama. Oh sudah lama. Seingat saya dari 2016 ya, 2016. Tapi pada saat diluncurkan, tentunya kami di PLN ini berbenah melakukan istilahnya evaluasi. Gitu. Kenapa ya kok downloadnya sedikit? Iya. Kenapa kok aplikasi ini nggak bisa digunakan untuk beli token? Macam-macam lah. Banyak masyarakat yang mengeluh kok buat aplikasi nggak bisa fitur ini. Kita mendengar apa yang dikeluhkan oleh pengguna PLN Mobile yang lama, sehingga kami mencoba untuk berinovasi kembali, memberikan new experience kepada pelanggan tentang menjawab apa yang diinginkan oleh pelanggan